Pada prinsipnya ya, DJP itu tidak mau merepotkan WP itu dulu. Sangat ironis memang kalau kita lihat bahwa tax rasio negara kita termasuk salah satu yang terendah di dunia. Makanya Anda para pemilik PT CP disarankan untuk susun laporan keuangan untuk mencerminkan keadaan bisnis Anda yang sebenarnya. Halo kawan pajak, kembali lagi bersama Maulida, tentunya dalam acara Mr. Pajak Podcast. Nah, kali ini, di episode kali ini, Mr. Pajak Podcast berkolaborasi nih dengan AKP2I dan juga Kanwil DJP Jakarta Barat. Nah, sebelumnya Maulida tentunya tidak sendiri. Kita sambut kembali Bapak Sabar Pardamaian Lumban Tobing, SEMMAKCACTL-CTAP-BKP, selaku Wakil Ketua 1 AKP2I Pengurus Daerah DKI Jakarta, dan juga merupakan praktisi dan akademisi di bidang perpajakan. Selamat pagi, Pak Sabar. Selamat pagi, Mbak Maulida. Oke, Pak Sabar izin hari ini kita kedatangan tamu spesial. Pak Sabar. Iya benar. Iya, kita kedatangan dari Kanwil DJP Jakarta Barat, Ya, yaitu betul. ada Bapak Yose Marigo Tarigan, selaku fungsional penyuluh pajak ahli pertama KPP Pratama Jakarta Kebonjeruk 2. Salam kenal Bapak. Salam kenal. Oke, baik. Gimana nih Bapak kabarnya hari ini? Ya, luar biasa kabarnya baik ya. Dan saya sangat berterima kasih diberikan waktu Sama-sama, untuk boleh Pak. bergabung dalam kesempatan di pagi hari ini. Suatu kehormatan Bapak bisa datang ke sini dan bisa berbincang-bincang nih dengan Pak Sabar langsung ya Pak Sabar ya. Oke, kali ini kawan pajak kita akan membahas terkait dengan integrasi NIK menjadi NPWP nih Pak. Ini lumayan banyak dibicarakan juga ya. Betul. Bagaimana sih sebetulnya prosedurnya, kenapa harus diintegrasikan? Nah, itu kita akan bahas kali ini. Kita akan kupas tuntas. Nah, untuk kawan pajak jangan kemana-mana, tetap di Mr. Pajak Podcast. Oke, selanjutnya kita akan langsung saja nih bertanya-tanya, oke? Boleh. Oke, yang pertama nih Pak, sebetulnya apa sih urgensi atau alasan yang mendasari terjadinya integrasi NIK menjadi NPWP, Pak Yose? Baik, ya. Jadi ini suatu topik yang memang sedang digaungkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, tepatnya mulai dari tahun 2022 lalu, Betul. Mbak. Ya kan, di mana ini semuanya mulai digaungkan karena dasar utamanya itu adalah bagian dari reformasi perpajakan itu sendiri. Oke. Ya, yang mana kita punya ataupun kita ingin memiliki kebijakan satu data Indonesia. Oke. Atau ya bahasa anak Jakarta Selatan bilangnya single identity number. Oke. Ya kan? Dengan adanya satu data, tentu segala aspek pelayanan publik itu akan lebih dipermudah. Betul. Ya kan? Akan lebih menjadi nyaman tentunya bagi dalam hal ini tentu wajib pajak ya, masyarakat luas khususnya wajib pajak. Dan tentunya yaitu tadi mendukung agar reformasi di bidang perpajakan ini boleh berjalan dengan baik ke depannya. Dan sedikit saya mengutip kata-kata dari Ibu Menteri kita ya, bahwa tentunya dengan ditemukan pula NIK ini, itu akan menghindari adanya data-data fiktif ataupun kasus-kasus di lapangan. Kalau kita sering lihat ada NIK ganda, ya kan, itu yang menghambat proses integrasi, itu semua bisa teratasi. Oke. Seperti itu. Jadi ya dasarnya itu tadi, bahwa ini adalah bagian dari reformasi di bidang perpajakan. Oke, baik. Nah, itu terjadi ternyata karena reformasi dari perpajakan itu sendiri ya, Pak, untuk mempermudah. Nah, kalau dari sisi perpajakan nih, Pak Sabar, bagaimana tanggapannya Pak Sabar terkait integrasi ini? Saya akan kasih sudut pandang dari praktisi dan akademisi perpajakan ya. Betul. Coba kalau kita lihat ya. Undang-undang KUP kita mengatakan wajib pajak wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Coba kalau kita lihat undang-undang ini. Yang jadi pertanyaan selama ini adalah, kalau saya lihat, berarti kalau mereka tidak datang ke KPP, kalau mereka tidak mendaftarkan NPWP, mereka kan pasti tidak akan masuk ke sistem perpajakan ke DJP dong. Betul. Inilah kalau saya lihat fenomena yang terjadi selama ini. Sehingga banyak banget warga Indonesia yang sudah memenuhi subjek pajak dan objek pajak, mereka itu tidak mendaftarkan.
gitu loh. Itu. Jadi di situ. Jadi itu ada celah di sana kalau saya lihat, itu ada celah, memang celah inilah yang dipakai oleh warga negara Indonesia sehingga mereka sengaja loh, jangan salah, mereka itu sengaja tidak mendaftarkan diri untuk beroleh NPWP karena undang-undangnya mengatakan wajib mendaftarkan diri. Pertanyaan saya, kalau mereka tidak mendaftarkan diri, berarti mereka tidak masuk di dalam sistem DJP dong. Betul. Padahal mereka sudah memenuhi syarat sebagai subjek pajak dan objek pajak. Kalau kita lihat, kan yang dipajaki itu kan harus memenuhi kedua unsur, yaitu subjek dan objek. Kalau hanya subjek saja, tidak ada objeknya, bagaimana pemajakan dilakukan di sana? Betul. Kalau hanya objek saja, berarti harus dicari subjeknya. Kalau kedua unsur ini terpenuhi, baru sistem pemajakan bisa dilakukan. Oke. Celah ini yang benar-benar terjadi selama ini, sehingga di sini ada kehilangan keuangan negara yang cukup besar. Sehingga apa yang terjadi? NIK menjadi NPWP, tapi bukan berarti menghilangkan fungsi daripada NPWP loh, jangan salah. Oke. Ya, berarti kalau saya sudah punya NIK nggak perlu jadi punya NPWP, jangan salah memahami. Bukan berarti dihilangkan fungsi daripada NPWP. Ya, single identity number, ya kan, SIN, ya, karena gini, Indonesia itu ya, kalau nggak dipaksa tidak akan mungkin patuh. Jadi harus dibuat suatu sistem yang memaksa mereka untuk patuh. Kalau hanya dihimbau, ayo dihimbau, patuh, dihimbau, nggak ada. Jadi harus buat sistem yang mereka dipaksa masuk ke sistem tersebut, mau nggak mau, suka nggak suka, harus patuh. Oke. Contoh, kayak KTP. Siapa yang nggak punya KTP? Kita mau mengurus di pembukaan rekening lah. Dulu ya masih bisa loh. Oh, nggak ada NPWP, nggak apa-apa, cukup KTP, rekening kebuka. Dibuka oleh perbankan. Ya walaupun ada perbankan yang benar-benar ya sangat ketat ya, kalau nggak ada NPWP mereka tidak buka rekening. Tapi masih banyak juga perbankan ini karena begitu sulitnya mereka mendapatkan nasabah baru sehingga dengan KTP pun mereka buka rekening. Ternyata ada transaksi yang cukup besar di perbankan tersebut itu nggak kedetek oleh pajak. Iya. Kan seperti itu. Sehingga apa yang terjadi? Kalaupun kamu tidak punya NPWP, nggak ada masalah. Tapi NIK-nya itu udah kedetek di pajak sehingga nanti bisa otomatis semua mutasi transaksi itu bisa ke-record langsung di DJP. Itu yang saya lihat, ada celah di sana yang dimanfaatkan oleh DJP. Makanya itu sangat benar. Oke. Pemadanan antara NPWP sama NIK itu benar. Jadi lari kemanapun kamu nggak bisa. Oke. Gitu loh. Saya lihat dari sudut pandang saya sebagai praktisi dan akademisi yang udah menelaah undang-undang itu. Oke. Berarti integrasi ini bagus sekali ya Pak Sabar? Sangat. Ini sangat bagus sekali. Dan sebenarnya udah harus dari dulu. Iya, Waktu seharusnya. Pak Hadi Purnomo kan nggak apa-apa ya saya sebut nama beliau kan, Ya. karena beliau adalah komisaris independen kita Mas di sini. Dia sudah bilang, bahkan dia udah kasih ke saya blueprintnya itu seperti apa, nanti seperti ini dipadankan semua antara pertanahan semua segala macam. Itu saya lihat waktu di rumahnya itu dibuka semua itu. Tapi itu lama, waktu itu pun sama Ibu Sri Mulyani pun udah disampaikan, tapi tidak ada tanggapan. Udah lama, bahkan baru berapa tahun ini baru disahkan ini. Sebenarnya ini udah lama banget sih. Oke. Ya, tapi ya tidak ada yang terlambat. Betul. Ya dengan disahkannya ini, ayo sama-sama kita bergerak untuk Indonesia yang lebih baik sehingga celah-celah dalam penggelapan pajak itu pun bukan berarti tidak bisa dilakukan loh. Pasti bisa dilakukan, tetapi sudah sangat kecil potensi dilakukannya gitu. Oke, Ya. baik. Berarti untuk nama barunya ini SIN tadi Pak Sabar? Dulu awalnya itu. Oke, sampai Iya. sekarang ini apakah Masih sudah SIN, ada namanya untuk integrasi NIK ke NPWP ini? Di Direktorat Jenderal Pajak sendiri kita lebih menggaungkan pemadanan NIK Pemadanan. Oh, pemadanan. menjadi NPWP, jadi bukan integrasi ya, tapi Oke. lebih ke pemadanan. Pemadanan. Oke, baik. Dipadankan. Iya. Oke. Iya. Nah, ini mulai berlaku kapan ini, Pak? Sebenarnya untuk mulai berlakunya itu ya tadi sempat saya singgung ya, dari tahun 2022 itu sudah mulai diwacanakan, bukan diwacanakan, tapi sudah mulai dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kalau saya boleh kutip itu dasar hukumnya sendiri, kita mengacu ke Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, yaitu Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dan kita singkat Undang-Undang HPP ya. Oke. Undang-Undang HPP ini sebenarnya juga sudah merevisi atau mengubah beberapa pasal dari undang-undang induk yang sebelumnya sudah ada. Betul. Seperti Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan, Undang-Undang Pajak Penghasilan, bahkan Undang-Undang PPN. Ketiga undang-undang itu langsung direvisi oleh satu undang-undang ini. Oke. Ya, kemudian dari undang-undang ini muncullah peraturan pelaksananya, yaitu PMK Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112
tahun 2022. Nah, di PMK inilah jelas sekali diatur tentang NPWP bagi orang pribadi. Nah, disinilah diatur terkait dengan pemadanan NIK menjadi NPWP itu sendiri. Nah, jadi kalau ditanyakan mulai kapan ya, tentu setelah peraturannya ada, yaitu tadi PMK 112 tahun 2022. Oke, berarti diberlakukannya itu sejak tahun 2022 ya Pak Yose? Betul sekali. Oke, tapi nih Pak, kalau misalnya ditanya untuk tujuan utamanya dari pemadanan NIK menjadi NPWP ini apa? Oke, baik, ya jadi selain tadi ya, sempat saya sampaikan di awal terkait dengan adanya reformasi di bidang perpajakan, saya juga setuju sekali tadi dengan pendapat Pak Sabar, yaitu terkait dengan penerimaan. Iya. Ya, sangat ironis memang kalau kita lihat bahwa tax rasio negara kita termasuk salah satu yang terendah di dunia. Dan sebenarnya bukan karena tidak bisa, tapi karena banyaknya peluang atau potensi pajak yang ada saat ini, tapi belum dimaksimalkan. Ya kan? Belum dimaksimalkan. Dan inilah mungkin langkah yang bisa diambil untuk memaksimalkan penerimaan negara, yaitu melalui NIK. Atau nomor induk kependudukan. Saya setuju. Sebenarnya NIK ini tidak harus menunggu sampai 17 tahun dulu kan. Ketika seorang anak sudah lahir, sudah didaftarkan oleh orang tuanya di dalam kartu keluarga, itu sebenarnya NIK sudah ada. Ya kan, hanya saja fisiknya yang kita kenal KTP-nya itu memang pada saat usia 17 tahun dikeluarkan gitu. Nah, jadi sebenarnya dengan NIK, saya sangat setuju bahwa NIK ini digunakan sebagai basis data khususnya untuk wajib pajak orang pribadi ya ke depannya, karena kita lihat segala sesuatu urusan birokrasi di negeri ini, baik pun non birokrasi seperti tadi pengurusan nomor rekening, terus seperti kita mau membuat paspor, SIM, selalu KTP yang diminta. Syarat utama itu KTP gitu, dan dari situlah kita bisa melihat peluang bahwa NIK inilah yang digunakan untuk seluruh masyarakat Indonesia ya dalam segala bidang baik birokrasi ataupun non birokrasi, khususnya di bidang keuangan. Di bidang keuangan atau di bidang perbankan itu sendiri. Nah, jadi inilah langkah awal dari yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak selaku instansi pemerintah di bidang penerimaan perpajakan di Indonesia ini untuk membuka atau melihat potensi-potensi yang ada demi tercapainya tadi reformasi di bidang perpajakan, khususnya penerimaan negara. Jadi itu saya rasa tujuan utama yang perlu kita garis bawahi. Dan dari sisi masyarakatnya sendiri, khususnya di sini bagi wajib pajak ya, tujuan perubahan ini juga sebagai langkah awal kemudahan bagi mereka dalam melaksanakan kewajibannya, dan juga hak akses mereka juga nantinya akan lebih luas dengan dipadankan NIK menjadi NPWP. Jadi tidak hanya dari sisi pemerintah, tapi dari sisi masyarakat sebagai wajib pajak pun mendapatkan kemudahan-kemudahan untuk mereka boleh melaksanakan kewajiban di bidang perpajakannya. Oke, baik. Berarti ini sifatnya wajib ya untuk seluruh masyarakat Indonesia? Ya, kalau dikatakan wajib, ya. Namun yang kita perlu garis bawahi adalah di sini masyarakat yang khususnya sudah menjadi wajib pajak. Ya, karena tadi kalau kita bilang masyarakat, berarti anak kecil wajib dong, kan belum tentu. Jadi yang perlu kita garis bawahi juga adalah yang sudah berstatus sebagai wajib pajak atau yang sudah memiliki NPWP. Oke, baik. Nah, berarti untuk orang yang memiliki KTP nih, kan berarti kan sejak umur 17 tahun, itu sudah pasti otomatis menjadi WP? Nah, tadi sebenarnya Bung Sabar sempat menyinggung, ada istilahnya subjektif dan objektif. Jadi, untuk menjadi wajib pajak itu tidak hanya sekedar memiliki KTP berusia 17 tahun. Bukan itu saja. Jadi ada dua unsur, subjektif dan objektif. Mungkin dari subjektifnya dia sudah memenuhi, sudah dikategorikan sebagai dewasa. Tapi apakah objektifnya dia sudah memenuhi? Nah, itu kan kita harus melihat objektifnya ini apa? Yaitu adalah memiliki penghasilan. Nah, di peraturan perpajakan sendiri ada diatur namanya PTKP ya, penghasilan tidak kena pajak. Yang mana sampai saat ini untuk orang pribadi yang masih berstatus belum menikah atau tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan, itu adalah besarannya 54 juta rupiah dalam 1 tahun. Nah, kita lihat apakah yang tadi setelah dia memenuhi subjektifnya, apakah objektifnya juga terpenuhi? Nah, jika iya, berarti kedua unsur ini sudah terpenuhi, maka ada kewajiban untuk menjadi wajib pajak dalam hal ini. Oke, baik.
Nah, kalau dari sisi praktisi dan akademisinya nih Pak Sabar, bagaimana Pak Sabar? Oke, benar yang bilang Pak Yose tadi gini loh. Jadi orang itu jangan ketakutan duluan. Oh, berarti kalau saya nanti dipadankan nik saya sama berarti otomatis saya udah bayar pajak loh. Jangan salah. Kan tadi udah jelas. Ada namanya subjek sama objek. Subjek pajak itu di undang-undang pun sudah jelas adalah orang pribadi. Badan, ya. PT, CP, yayasan, koperasi yang pasti selain orang pribadi lah, ya. Baru BUT sama warisan yang belum dibagi. Coba kalau kita lihat ya, coba kita telah dulu nih warisan yang belum dibagi. Kenapa warisan yang belum dibagi menjadi suatu subjek pajak tersendiri? Supaya tidak menghilangkan potensi perpajakan di sana, kan begitu. Sehingga tidak lagi ada alasan untuk masyarakat Indonesia untuk tidak membagikan warisan itu. Oh, meninggal nih orang tuanya. Caranya bagaimana supaya kita nggak bayar pajak? Ya udah, nggak apa-apa, kita nggak bagikan warisannya. Ternyata ada penghasilan yang diperoleh dari aset orang tua ini. Ya di sini. Jadi pemerintah itu pintar loh. Maksudnya gini loh. Oke, kamu bisa ngelakuin, makanya gini. Oh, jangan bagikan warisannya dulu deh. Padahal orang tuanya udah meninggal. Kalau orang tuanya udah meninggal dua-duanya, berarti ini kan ibaratnya ada warisan yang tidak bertuan. Ternyata ada penghasilan dari penyewaan rumah ini. Ada penghasilan dari penyewaan apartemen ini. Benar nggak sih? Ini kan ada objek pajaknya di sini. Iya. Siapa yang membayar pajaknya ini? Makanya nggak apa-apa kalau kamu sampai tidak bagikan warisan ini, itu menjadi subjek pajak tersendiri. Namanya warisan yang mau dibagi. Clear itu? Oke. Pertanyaan kembali adalah objek pajak. Seperti yang dibilang Pak Yose tadi, harus memenuhi kedua unsur ini. Makanya kalau kita lihat di Undang-Undang PPH sangat jelas dikatakan, objek pajak adalah penghasilan. Udah dikunci dulu nih. Undang-undangnya keren banget nih. Penghasilan dikunci. Tapi penghasilan ini di pajak pun di breakdown. Setiap pertambahan kemampuan Ekonomis, betul. yang diterima dalam bentuk apapun, ini yang luar biasa itu kalau saya lihat tuh. Ya, dalam bentuk apapun, ya. Jadi bukan hanya berbicara masalah uang, termasuk fasilitas. Makanya kalau kita bedah yang namanya natura dan kenikmatan, kalau kita hanya berbicara tentang penghasilan terkait dengan uang, berarti di luar itu Anda nggak boleh pajaki loh. Tetapi undang-undang mengatakan dalam bentuk apapun yang diterima dari dalam negeri dan dari luar negeri untuk dapat dikonsumsi dan menambah kekayaan. Wah, itu luar biasa. Artinya gini, kan cuma ada dua dong. Kamu habiskan semua kamu konsumsi penghasilan itu, atau sisanya kamu saving dalam bentuk aset. Makanya kalau kita lihat di Undang-Undang Pengampunan Pajak Tax Amnesty 2016, sebenarnya yang mau ditarik oleh pemerintah itu adalah penghasilan. Yang mau dipajaki adalah penghasilan. Tetapi apa yang terjadi sangat sulit pemerintah Indonesia, bahkan bukan cuma pemerintah Indonesia, bahkan negara-negara lain pun untuk mendeteksi setiap penghasilan orang. Bahkan perusahaan. Caranya yang ditangkap apa? Aset. Makanya kalau kita lihat di Undang-Undang Pengampunan Pajak kemarin itu adalah yang di amnesti itu adalah aset. Aset kamu di mana aja nih? Tak, tarifnya berapa nih? Kalau misalnya deklarasi atau segala macam kan tarifnya kan berbeda semua. Sebenarnya itu salah. Yang dipajaki itu, wah kok dipajaki aset saya? Kan dikit itu ada komentar begitu. Terus saya jelasin, Bu, yang dipajaki itu bukan aset. Yang dipajaki itu ada penghasilan yang tidak ibu bapak laporkan sehingga terbentuk di aset. Betul. Sehingga aset inilah yang menjadi dasar perhitungan pengenaan pajaknya. Sama juga nih, subjek sama objek pajak tuh. Tadi Pak Yose sudah jelas, penghasilan tidak kena pajak. Jadi selalu bilang, oh berapapun penghasilan dipajaki. Contoh kayak tarif efektif rata-rata. Tidak semua loh. Coba itu 0% loh. Iya. Kalau misalnya 4.500.000 itu kan masih 0%. Betul. Di atas itulah itu baru bertahap 0,5 sekian terus sampai besar. Benar nggak sih? Jadi wah semua dipajakin. Saya kan ambil doktoral S3. Terus teman-teman saya juga ya, dokter-dokter, terus dia bilang, "Wah, kita semua dipajakin." Saya bingung, Anda ini calon dokter tapi pemikirannya seperti itu. Akhirnya saya jelasin, tidak seperti itu. Tidak ada pemajakan baru, tidak ada tarif baru, nggak ada loh. Tidak ada, oh lebih besar, enggak. Kalau udah dihitung nanti sampai di Desember itu tetap jadi sama, tidak ada. Karena gini, pemerintah itu ya, pemerintah dalam hal DCP ini, saya akan support juga benar-benar. Mereka itu tidak akan hanya sembarangan menaikkan tarif loh, karena itu sangat-sangat sensitif. Ya, kalau cuma hanya menaikkan tarif, nggak usah pintar-pintar amat. Ya udah naikin aja. Makanya contoh kayak PPN. PPN kita itu lama banget loh dinaikin itu.
Dari 10% itu lama-lama banget. Betul. Dari dulu 10%, dinaikin secara bertahap 11%. Itu naik 1% itu pun udah perhitungannya sangat luar biasa. Analisa yang cukup mendalam, semua udah pasti di riset. Sehingga bisa dinaikin 1%. Nanti paling lama, 2025 kalau nggak salah, itu baru naik 12%. Itu pun sangat-sangat sensitif. Ya kan, karena begini. Tetapi, seperti yang bilang Pak Yusuf tadi, itu masih banyak banget yang belum masuk ke sistem perpajakan. Basis data perpajakannya lah yang diperbesar. Diperluas nih. Sehingga diperluas. Begitu basisnya diperluas, udah otomatis itu akan mendongkrak ke penerimaan negara. Kalau cuma tarik doang yang dinaikin, nggak usah jauh-jauh deh. Sekarang kita lihat ya, Mas. Contoh kayak SPT. SPT tahunan 2023. Ini teman-teman nih, ayo laporkan SPT orang pribadi paling lama tanggal 31 Maret. Dan SPT tahunan badan, ini nyambung masalahnya. Betul. Sama SPT tahunan badan itu paling lama tanggal 30 April. Tapi ini perlu diingat, itu paling lama teman-teman. Jadi jangan, oh nanti Pak saya laporkan di Maret, itu paling lama. Bisa nggak sih Pak Sabar saya melaporkan SPT OP badan tanggal 1 Januari? Ya bisa. Yang tidak bisa itu adalah Anda laporkan tanggal 31 Desember 2023 jam 23.59 itu nggak bisa. Tapi begitu masuk tanggal 1 Januari 2024 SPT tahunan 2023 udah bisa laporkan. Betul. Karena tidak ada paling cepat dan paling lambat. Yang dikatakan adalah paling lama tanggal 31 Maret, paling lama tanggal 30 April. Jadi jangan mepet, lapor segera. Betul. Kan begitu. Betul. Lapor dulu aja gitu loh. Ya, lapor dulu baru nanti kan tim daripada DCP, teman-teman DCP kan akan melakukan analisa dan segala macam. Kalaupun nanti terbit SP2DK itu kan sebagai konfirmasi, kita udah bahas di YouTube sebelumnya Betul, terkait betul, SP2DK. Pak Samad. Tapi kembali lagi teman-teman, bahwa memang pajak itu adil. Pajak itu adil dan memang mereka susun undang-undang itu untuk keadilan semua. Kan begitu dong. Terus bagaimana? Kita kembali lagi nih Pak, sedikit ya. Contoh untuk pendidikan. Ya debat Capres kemarin mengatakan bahwa pendidikan itu adalah investasi. Saya setuju. 20% bahwa APBN kita itu dialokasikan untuk pendidikan. Pertanyaan saya, duitnya dari mana? Duitnya dari mana? 83% uang yang ada di APBN itu semua dari pajak. Pajak. Sisanya ya ada laba BUMN lah, laba BRI, kita udah lihat kemarin ada sekitar 60 triliun atau berapa kurang lebih lah. Mandiri juga, tapi kan mereka laba kan baru belakangan ini. Rata-rata BUMN kita hampir rugi. Otomatis semua adalah benda negara. Dan sekali lagi ya, kita itu mau maju, kita itu mau mandiri, negara ini mau kuat dari segi keuangannya adalah harus memperoleh pendapatan dari negara sendiri, dari yang lain. Oke, terkait dengan pemadanan NIK dengan NPWP. Teman-teman, coba perhatikan ya. Apapun yang dilakukan pemerintah, ya, baik pemungutan pajak, itu semua berujung untuk kesejahteraan negara ini. Coba perhatikan. Karena DCP saya bisa pastikan mereka hanya memungut dan meminta apa yang menjadi hak mereka. Saya bisa kasih contoh nih. Contoh. Untuk tarif PPh badan lah, 22%. Oke. Anda bayar jadi tarifnya 25%, pas dikembalikan. Kenapa? Karena Anda membayar lebih daripada tarif yang ditentukan. Sehingga benar-benar Kemenq, DJP itu hanya meminta apa yang menjadi haknya. Dan ini yang paling penting. Mereka itu meminta dari labanya. Untuk PT ya, CV dan yang lain. Mereka itu hanya meminta dari labanya. Yang paling besar pun itu dinikmati oleh para pengusaha itu. Contoh, kalau 100% laba bersihnya 1 miliar. Yang diminta DCP itu cuma 22%. Berarti berapa? Cuma 220 juta. Sisanya ke siapa? Sisanya itu dinikmati oleh para pengusaha. Bukan 50-50 loh. Kalau misalnya 50 berarti bagi hasil. Nggak mungkin. DJP nggak mungkin bagi hasil antara si pengusaha sama itu nggak mungkin. Mereka tuh hanya minta, bahkan ini sudah turun loh daripada 25% dulu. 25% turun menjadi 22%, bahkan akan cenderung lagi turun 20% sampai nanti di 17%. Saya udah baca peraturannya itu, wacananya itu. Tapi kan pemerintah sangat hati-hati dalam menurunkan tarif itu. Kalau begitu menurunkan tarif, berarti kan sebenarnya bukan hal yang bukan yang sulit mereka untuk menurunkan itu. Tetapi apakah laporan pajak SPT yang masuk di Kemenq ini, DCP ini sudah sesuai dengan laba yang sebenarnya? Itu jadi pertanyaan. Kalau semua para pengusaha memastikan bahwa semua laporan SPT mereka sudah melaporkan dengan laba yang sebenarnya,
ya laba yang sebenarnya, dan DJP yakin bahwa laporan itu adalah sudah laporan pajak yang sebenarnya, untuk menurunkan tarif itu hal yang mudah buat mereka. Pertanyaannya adalah bahwa laporan SPT yang masuk hari ini, baik SPT orang pribadi maupun badan, makanya ada pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan terjadi di sana, apa laba yang tidak sebenarnya, banyaknya biaya-biaya yang tidak sesuai dengan 3M mereka masukkan sebagai 3M, sehingga tergeruslah laba ini begitu turun ke bawah, sehingga apa yang menjadi penerimaan negara dari 20% itu tidak mereka terima. Kalau kita mau fair-fairan aja ya, menurut saya seperti itu. Oke, kalau sampai pengusaha-pengusaha Indonesia turunkan dong tarif PPh badan, misalnya nih ya, sama dengan Singapura. Oke, Singapura 17% hari ini, tetapi bisa dipastikan bahwa semua laporan perpajakan orang pengusaha di sana itu hampir mendekati kebenaran loh. Ya, kalau misalnya itu diturunkan hari ini, menurut saya sangat berbahaya. Makanya sangat hati-hati dalam menurunkan itu. Tapi yang perlu diperbaiki adalah mulai dari terintegrasi pemadanan antara data pribadi sama Dukcapil dan lain sebagainya. Sehingga dengan tersinkronisasi data antara semua kementerian ini akan mempermudah DJP dalam melakukan analisa. Kan seperti itu. Karena fungsi daripada DJP adalah melakukan pengawasan. Jangan salah, sistem perpajakan Indonesia adalah self assessment system, bukan official. Ya kan? Sehingga apa? Makanya selalu saya sampaikan di video-video sebelumnya, Mas. Yang tahu benar atau tidaknya laporan itu adalah Anda sebagai wajib pajak. Karena Anda yang menghitung, perhatikan, Anda yang memperhitungkan, Anda yang membayar, Anda yang melaporkan. Betul. Ya dong? Pertanyaan saya, keempat poin ini apakah sudah dilakukan dengan sebenarnya? Kalau itu sudah dilakukan dengan sebenarnya, sehingga tidak ada lagi rasa takut, nanti saya diperiksa kantor pajak. Kenapa Anda ketakutan? Benar nggak sih? Saya selalu diajarkan oleh mama saya, berani karena benar, takut karena salah. Betul. Kalau kita udah benar, oke, nanti ada pemeriksaan, ada segala macam. Tapi gini loh, hati-hati, pemeriksa di pajak pun mereka itu akan bekerja sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan peraturan menteri. Ada standar-standar pemeriksaan, kita sudah bahas sebelumnya itu. Ada standar umum, standar pelaksanaan, standar pelaporan. Mereka tidak akan mungkin melanggar standar-standar itu. Mereka akan tetap tegak lurus dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh negara. Seperti itu tambahan dari saya. Oke, baik. Luar biasa sekali di penjelasan dari Pak Sabar ya, kawan pajak, sangat detail sekali. Nah, oke, ingin bertanya kembali nih kepada Pak Yose. Kita kan sudah membahas terkait dengan tujuan dan juga alasannya apa. Nah, kalau prosesnya ini bagaimana, Pak? Baik, jadi untuk prosesnya sendiri, ini sebenarnya ada 3 cara yang dapat dilakukan terkait dengan pemadanan NIK menjadi NPWP. Nah, cara yang pertama saya sampaikan dulu, ini automatically dari Direktorat Jenderal Pajak, yang dimana dilakukan di kantor pusat. Ya, Direktorat Jenderal Pajak bekerja sama dengan Dukcapil, yang mana langsung melakukan pemadanan by sistem otomatis, ya, sehingga kalau teman-teman atau kawan pajak semua sadar atau tidak mengecek profil mereka di website pajak.go.id atau DJP online, itu otomatis langsung valid keterangan NIK dengan NPWP-nya. Nah, itulah yang salah satu langkah awal yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak, yaitu bekerja sama dengan Dukcapil. Lalu yang kedua, memang di perjalanan melakukan langkah yang pertama tadi itu ada beberapa data yang ternyata tidak bisa diotomatiskan, ya kan, yang tidak bisa dilakukan secara otomatis. Nah, langkah yang kedua inilah yang sangat-sangat penting, yaitu wajib pajak sendiri yang melakukannya. Ada peran dari WP ya. Peran dari masyarakat, peran aktif dari wajib pajak. Langkahnya sangat mudah, yaitu silahkan login terlebih dahulu ke website pajak.go.id atau yang lebih dikenal di masyarakat itu namanya DJP Online. Silahkan login, lalu pilih menu profil. Nah, di situ kawan pajak semua bisa langsung mengecek apakah NIK dan NPWP-nya sudah ada notifikasi atau keterangan valid. Nah, jika sudah ada notifikasi atau keterangan valid tersebut, itu berarti sudah dilakukan pemadanan. Nah, untuk yang masih belum ada keterangan valid, ya, nah inilah bisa dilakukan secara manual. Kembali lagi ya di menu profil tadi. Jadi yang tidak valid ini biasanya
kolom NIK-nya itu masih kosong. Oh. Oke. Ya, kolom NIK-nya masih kosong. Jadi kawan pajak tinggal isi manual, diketik kolom NIK-nya dengan NIK yang sebenarnya, jangan sampai salah. Nah, kalau sudah benar, lalu tinggal klik validasi. Oke. Ada menu validasinya. Nah, apabila memang datanya nanti sudah sesuai dengan yang terdaftar di Dukcapil, itu otomatis akan valid. Oke. Nah, lalu yang ketiga, ketika langkah yang kedua ini tetap gagal, sudah diisi tapi tetap tidak bisa Masih belum valid, masih belum bisa. Nah, kawan pajak tidak perlu khawatir karena kawan pajak bisa langsung datang ke kantor pelayanan pajak terdaftarnya. Oh. Nah, ini biasanya untuk kasus-kasus yang memang agak sedikit unik, Bang Oke. Sabar ya. Oke. Karena ya kita tidak bisa memungkiri ada terjadi di lapangan nik ganda, Oke. ya kan? Atau niknya lebih dari satu. Data wajib pajak atau data masyarakat yang terdaftar itu lebih dari satu. Nah, memang kasus ini yang cukup unik ini tadi yang harus dilakukan dengan langkah yang ketiga, yaitu mereka datang ke kantor pajak. Nah, nanti petugas di kantor pajak akan melakukan klasis data, ya, supaya dicek ini kesalahannya di mana. Oke. Apakah memang ada nik ganda, sehingga apabila memang ada nik ganda, kita pastikan nik mana yang sebenarnya yang digunakan. Ya. Oke. Nah, ini memang langkah khusus yang ketiga ini, apabila memang yang pertama dan yang kedua tadi tidak bisa dilakukan. Oke. Iya. Nah, oke Pak Yose. Tadi dijelaskan juga terkait poin ketiga nih, cara ketiga. Kalau misal memang ternyata tidak bisa menggunakan cara satu dan cara dua, WP tersebut harus datang ke KPP terdaftar. Nah, pertanyaannya, itu apakah harus KPP yang terdaftar atau boleh KPP mana saja, Bang? Oke, ya. Jadi memang kita lebih menyarankan ke KPP terdaftar. Kenapa? Oke. Karena data wajib pajak itu kan sebenarnya ada di KPP terdaftar. Oke. Dan supaya petugas pun lebih mudah untuk mengakses atau melihat datanya. Nah, memang kita tidak memungkiri ya, banyak wajib pajak khususnya orang pribadi, mungkin dia dulu pernah tinggal di daerah tertentu. Iya. Lalu dia pindah Pindah. ke ibu kota, misalnya ke Jakarta. Sementara NPWP-nya masih terdaftar di KPP yang lama. Nah, nggak apa-apa, wajib pajak ini nanti bisa datang ke KPP sesuai dengan domisili dia yang sebenarnya sekarang. Katakanlah tadi Jakarta, yang sesuai dengan domisili dia di Jakarta. Nah, kalaupun nanti memang tidak bisa, langkah pertama yang mungkin bisa dibantu KPP adalah melakukan dulu pemindahan. Oke. Ya, jadi Oke, dia bisa pindah dipindahkan KPP dulu Oke. sesuai dengan domisilinya dia. Nah, setelah dilakukan pemindahan, otomatis kan datanya nanti akan dipindahkan Betul. ke KPP yang sekarang yang sesuai domisili. Nah, nanti disitulah akan dibantu mengenai tadi NIK-nya seperti apa, permasalahannya. Petugas juga akan lebih mudah mengecek Betul. dan akan mudah juga untuk mengirimkan informasi yang dibutuhkan oleh rekan-rekan tim di kantor pusat. Oke. Kalau memang diperlukan, masalahnya lebih rumit lagi nih Pak Oke, Sabar. Jadi oke. butuh bantuan dari kantor pusat untuk melakukan tadi ya, lasis data tadi. Nah, jadi ya itu tadi kalau ditanyakan harus KPP terdaftar, memang kami lebih menyarankan ke sana untuk membantu petugas juga memudah melihat dan membaca kesalahan atau permasalahannya itu seperti apa. Tapi pun kalau tidak bisa ya kembali lagi yang ke tadi bisa mengajukan untuk supaya dipindahkan. Pindah KPP dulu. Iya. Oke, baik. Nah, ternyata memang untuk kawan pajak nih lebih disarankan sesuai KPP terdaftar dulu. Kalau misal memang jaraknya masih terjangkau ya diusahakan Oke, untuk ke iya. KPP terdaftar. Begitu ya Pak Sabar? Oke, jadi gini, pada prinsipnya ya, DJP itu tidak mau merepotkan WP itu dulu. Ya, selama mereka bisa padankan sendiri, mereka akan lakukan. Itu dulu yang pertama, makanya tadi tahap pertama. Yang kedua, kalau nggak bisa, mereka minta tolong untuk WP, ayo kerjasamanya. Ini nggak bisa nih, coba akses sendiri ya, masuk ke DCP online seperti yang dibilang Mas Yose tadi. Oke, kalaupun sampai nggak bisa, berarti kan ada langkah ketiga. Oh, berarti ini harus ke KPP nih, ya. Caranya tadi harus ke KPP terdaftar. Kenapa ke KPP terdaftar? Karena memang datanya itu semua ada di KPP terdaftar. Kan seperti itu. Wah, ini repot nih, saya di KPP di terpencil Pak, di sana misalnya di daerah yang jauh sana lah. Ya udah, saran tadi Mas Yose itu dipindahkan dulu ke KPP ini. Yang jadi mungkin pertanyaannya Mas Yose selanjutnya adalah apakah memang bisa surat kuasa yang dikirim ke daerah sana untuk dipindahkan? Kalau misalnya, oh, berarti saya harus ke misalnya ke Tarutung dong, kan daerah jauh sana. Saya harus pulang ke Tarutung nih. Terus saya harus ke sana ngajuin pindah KPP atau bisa nggak, Mas? Misalnya itu bisa dikasih kuasa sehingga orang di sana ngurus pemindahan dia ke KPP Pasar Minggu. Kalau itu memungkinkan kan lebih enak ya, lebih cepat.
Yaitu yang berikutnya, pertanyaan kedua itu batas waktunya itu kapan nih, berapa lama nih, karena butuh kan proses pemindahan itu kalau nggak salah itu sampai 14 hari kalau nggak salah. Itu gimana tuh Mas? Saya coba disampaikan terkait dengan proses pemindahan ini sendiri ya. Untuk proses pemindahan ini sendiri sebenarnya bisa diajukan ke KPP lama atau ke KPP baru. Jadi nggak perlu harus ke KPP waktu terdaftar dulu. Misalnya tadi Bang Sabar bilang ke Tarutung gitu. Jadi nggak perlu harus jauh-jauh ke Tarutung. Nah, dia bisa mengajukan ke KPP yang sesuai dengan domisilinya dia sekarang. Itu lebih keren dong. Itu lebih keren dong. Berarti saya nih KPP saya dulu di Tarutung nih. Sekarang saya di Pasar Minggu. Berarti nanti KPP Pasar Minggu lah yang tarik data dari Tarutung ke sini. Betul itu sekali. Berarti sana nggak ada masalah. Iya. Betul. Tidak ada nggak ada masalah. Jadi jangan dibuat rumit nih teman-teman. Jangan dibuat rumit. Ya, pertama DJP akan melakukan secara mandiri dulu. Betul. Kalau nanti udah terverifikasi berarti oke, nggak ada masalah. Kalau nggak berarti kalian masuk ke DJP online, masuk validasi di situ, masukkan nick yang benar. Betul. Oke. Kalau udah terverifikasi berarti nggak butuh lama, paling sekian menit ya Mas, paling lama 2-3 menit ya. Betul sekali. Oke, sekarang kalau itu nggak bisa, yang ketiga nih, kalian datang ke KPP terdekat di mana Anda berdomisili. Oke, baru nanti disitulah nanti kalian minta untuk divalidasi. Oh, kalau selama itu langsung bisa nggak ada masalah. Tapi kalau kalian harus memvalidasi di KPP terdaftar, berarti kan nggak mungkin pulang ke kampung dong hanya untuk itu. Berarti nanti minta KPP domisili Anda itu untuk dipindahkan dari KPP lama ke sini. Setelah itu baru nanti divalidasi. Setelah itu dilakukan aman, berarti nggak susah teman-teman. Betul. Tergantung Anda mau nggak atau tidak. Iya. Tapi kita menyarankan semua, ayo ini untuk Indonesia yang kita cintai. Betul. Ayo anak-anak muda ya, ini kan kita nanti akan bonus demografi ya. Betul ya, bonus demografi ya. Bonus demografi. Ini kita semua peran semua anak-anak muda di bangsa ini loh. Benar gak sih? Anda jangan anak muda yang sudah punya usaha tidak lapor pajaknya Mas. Ini banyak sekali gitu loh. Karena kan coba kayak kita nih, ini total udah ada puluhan ribu, 20 ribu perusahaan baru yang sudah kita bentuk di High Five ini Pak. 20 ribu. Dan 80% itu anak-anak muda. Betul. Ya. Jangan sampai nanti mereka sudah berusaha, ada kewajiban perpajakan mereka bukan mereka tidak tahu Mas, tapi mereka nggak ngerti bagaimana cara bayar pajaknya. Betul. Ya, ini semua kita punya peran loh. Contoh kayak buka e-billing, mereka nggak ngerti Mas. Iya. Terus kalau mereka udah punya karyawan nih, rata-rata gaji mereka itu udah di atas PTKP, misalnya ada 10 karyawan. Terus dia tanya, oh itu saya harus potong ya PPh pasal 21. Ya mereka nggak ngerti. Ya, ayo melalui video ini, YouTube ini kita sarankan, Anda para pengusaha-pengusaha muda yang sudah punya karyawan, kita lihat kita bahas nanti masalah PPND, kita masalah PPh pasal 21, minimal kalian punya karyawan 3-4 orang. Gaji mereka itu udah di atas PTKP. Ya, bukan kalian yang bayar pajaknya teman-teman, kecuali itu di gross up. Ya, permasalahannya kalian itu punya kewajiban untuk memotong. Permasalahannya kan begitu. Dan kasih penjelasan sama mereka, yang dipotong ini kalian setor ke kas negara, kan begitu. Anda diwajibkan hanya untuk memotong PPh pasal 21 mereka. Dipotong kalian laporkan. Makanya kalian kasih bukti potong ke mereka. Ini pun perlu para pengusaha-pengusaha muda edukasi sama karyawan kalian seperti ini. Saat kalian punya penghasilan, nanti penghasilan kalian ini setelah kalian konsumsi, ini kasih pengertian sama mereka. Setelah kalian konsumsi terus kalian akan beli aset dong. Contoh lah misalnya mobil atau KPR rumah. Pajak nanya, itu duit dari mana? Betul. Makanya perlu, padahal kalian sudah bayar pajaknya itu. Pajaknya kalian sudah dipotong di waktu Anda bekerja. Terbentuk nih aset nih, kedeteksi nih nanti di DJP. Oh, kamu punya KPR misalnya di BCA. DP-nya sekian, cicilannya sekian. Pajak nanya, itu dari mana? Kamu sangat sulit untuk menjelaskan itu, sehingga para pengusaha yang punya karyawan untuk PPh 21-nya kalian potong, dan kalian sarankan mereka untuk melaporkan penghasilan mereka itu di SPT pribadi, sehingga nanti ketahuan dong, oh kamu bisa beli rumah 1 KPR di BCA, hutang sekian, oh punya penghasilan, jelas terjadi keseimbangan antara penghasilan sama pertambahan aset. Karena kantor pajak itu akan pasang rumus selalu yang saya bilang, Y sama dengan C ditambahin tambah teks. Penghasilan sama dengan konsumsi ditambah investasi ditambah teks.
investasi ini banyak nih, investasi dalam bentuk mobil, investasi dalam bentuk rumah, dan lain sebagainya. Sama teks, sama pajak yang Anda bayarkan. Makanya harus sama jumlahnya. Jumlah yang Anda konsumsi, jumlah yang Anda investasi, sama jumlah pajak yang Anda bayarkan harus sama dengan penghasilan. Pertanyaan saya, Anda punya penghasilan besar dari perusahaan tempat Anda bekerja, Anda tidak laporkan di SPT pribadi, dan terbentuk aset di sana. Inilah yang jadi problem. Jadi, semua harus bergerak. Para pengusaha-pengusaha yang punya karyawan, Anda edukasi dengan baik. Gitu. Baik. Nah, itu tadi penjelasan dari Pak Sabar nih terkait dengan pembahasan kita hari ini. Nah, mungkin pertanyaan terakhir nih, terkait dengan jangka waktu untuk pemadanan NIK ke NPWP ini sampai kapan, Pak? Karena kan takutnya masih ada yang belum nih WP. Ya, tadi saya sempat menyebutkan dasar hukum ya. Untuk mulai dijalankannya pemadanan NIK menjadi NPWP ini, kita mengacu ke PMK 112 tahun 2022. Sebenarnya di PMK ini itu diaturnya mulai awal tahun 2024 ini. Oke. Atau 1 Januari, 2024 itu sebenarnya sudah mulai NIK adalah NPWP. Oke. Ya, tetapi melihat kondisi bahwa masih banyak juga wajib pajak yang belum melakukan pemadanan NIK, Betul. dalam artian tadi ya, mungkin ada kesalahan teknis, datanya harus kita lihat kesalahannya di mana dan lain sebagainya. Akhirnya dimunculkanlah PMK yang merubah PMK 112 tadi, yaitu PMK nomor 136 tahun 2023, yang mana di PMK ini disebutkan terhitung 1 Juli 2024, kawan pajak. Jadi masih ada waktu ya. Masih ada waktu. Berarti nanti terakhir 1 Juli 2024 ya Mas ya? Betul sekali. Konsekuensinya kalau mereka tidak melakukan pemadanan itu apa? Nah, tadi saya sempat menyinggung bahwa setelah mulai 1 Juli 2024 tepatnya, NPWP 15 digit yang selama ini kawan pajak gunakan itu sudah tidak dipakai lagi. Oke, baik. Karena yang dipakai adalah NIK. NIK kan terdiri dari 16 digit 16 ya. digit. Nah, berarti yang 15 digit itu nantinya sudah tidak digunakan. Kita beralih menggunakannya semua NIK. Dan sebagai sedikit informasi saja kawan pajak, bahwa ke depannya Direktorat Jenderal Pajak akan punya sistem yang lebih baik. Artinya untuk website yang lama yang kita kenal dengan DJP online itu nanti akan ditinggalkan. Diganti dengan namanya untuk saat ini saya bisa sebut Cortex. System. Iya. Siap. Nah, jadi penting sekali buat kawan pajak memperhatikan hal ini. Jangan sampai nanti karena kita lupa atau kita menunda-nunda, ternyata sudah 1 Juli 2024. Kawan pajak kebingungan bagaimana ini NPWP saya tidak bisa digunakan. Ya karena memang sudah tidak bisa digunakan. Betul. Sudah menggunakannya adalah NIK atau nomor induk kependudukan. Jadi memang kita ajak kawan pajak ya supaya lebih aware ya, atau lebih berperan aktif untuk mengecek apakah NIK-nya sudah dipadankan. Betul. Ya. Berarti kita masih ada waktu nih. Sekarang bulan Februari ya. Maret, April, Mei, Juni. Betul. Ya, 4 bulan lagi nih. Ya, teman-teman. Ya, kawan pajak ini masih ada 4 bulan lagi. Segera, itu nggak lama kok. Paling cuma 2 menit. Betul. Ya, kalau enggak nanti coba hubungi call center kita untuk kita bantu. Betul. Ya, saya bingung Pak Sabar gimana caranya. Gue bingung. Kalau bingung nanti hubungi call center kita. Nanti kita bantu DJP untuk bisa sinkron data di sana. Ya, kita bantu. Bagaimana nanti? Saya nggak ngerti nih. Nanti kita kasih konsultasi gratis untuk bagaimana kita bantu untuk pemadanan itu. Ya, jadi sekaligus sharing nih, Bang Sabar. Sebagai seorang penyuluh di KPP Pratama Jakarta Kebun Jeruk 2, saya menjumpai dengan banyak sekali wajib pajak dengan berbagai macam karakternya ya. Dan saya tadi sempat tersengat nih ya dengan pernyataan Bang Sabar yang mengatakan banyak pengusaha-pengusaha muda saat ini yang pada dasarnya bukan mereka tidak mau membayar pajak, tetapi mereka tidak tahu. Betul. Itu fakta di lapangan. Jadi perlu kita garis bawahi, bukan tidak mau, tapi tidak tahu caranya. Nah, ini juga pengalaman yang saya hadapi di kantor pelayanan pajak tempat saya bertugas saat ini, di mana banyak wajib pajak itu datang, mereka bercerita. Sebenarnya mereka bukan tidak mau. Kalau tidak mau kan berarti mereka tidak cinta dengan negara ini. Dan tidak mungkin mereka datang ke KPP. Betul sekali. Nah, mereka berkatakan bahwa mereka tidak tahu caranya. Sebenarnya kan begitu banyak warga negara Indonesia ini yang masih cinta dan masih mau berkontribusi untuk negeri ini. Hanya saja mereka kurang tahu atau kurang paham bagaimana caranya. Nah, memang disinilah peran kami, para petugas
khususnya pegawai Direktorat Jenderal Pajak untuk mengedukasi, Iya. tidak hanya sekedar memberitahu. Iya, betul. Kalau memberitahu kan dikasih tahu hari ini selesai udah, Lupa. tapi mengedukasi. Terus Iya. Terus menerus mengedukasi supaya ketika kawan pajak selesai urusannya keluar dari kantor pajak, mereka tetap ingat. Betul. Mereka tetap bisa mengingat apa yang mereka dapat. Ada ilmu yang mereka dapat untuk mengedukasi. Dan saya percaya ketika banyak kawan pajak yang tadi turut berkontribusi untuk negeri ini, saya percaya Indonesia bisa menjadi negara yang mandiri. Betul. Bung Sabar. Indonesia menjadi negara yang lebih yang saya lihat ya Mas, fenomena hari ini itu sangat berbeda dengan kita bicara 5-10 tahun yang lalu. Rata-rata anak muda ya pengusaha Indonesia itu dia tahu kok bahwa dia harus bayar pajak, jangan salah. Dia tahu dan dia tahu. Jadi kalau misalnya ada konsultan nggak usah bayar pajak ini, malah WP itu nggak percaya sama itu. Percaya deh. Kalau misalnya ada konsultan pajak nih atau apalah ya nggak usah gini-gini lah suka, malah mereka nggak percaya. Iya. Karena rata-rata teman-teman kita yang saya jumpai semua mereka tahu bahwa mereka harus bayar, Mas. Betul. Harus bayar. Ya tapi kan bayarnya itu bayar sesuai dengan aturan. Betul sekali. Bayar sesuai dengan peraturan. Mereka jadi udah beda. Dan disinilah kita masuk ya, bahwa mereka, sehingga kita tidak akan sangat sulit lagi untuk memberikan kesadaran mereka karena mereka udah tahu bahwa mereka harus bayar. Kan seperti itu. Dan juga sulitnya akses ya, maksudnya peraturan yang cepat sangat berubah. Kita tahu sendiri bahwa PMK cepat Betul sekali, berubah, terus sistem sekarang berubah. Jadi betul-betul kalau mereka harus mempelajari pasal demi pasal, peraturan demi peraturan itu sangat tidak mungkin. Betul. Karena mereka ini bukan kuliah di perpajakan. Betul. Mereka ini para pebisnis. Makanya silahkan mereka menjalankan bisnis dengan baik, tetapi dari sisi kita sebagai penyuluh daripada KPP, kami sebagai konsultan, ayo ini tugas kita, ini peran kita, kita ambil bagian ini, Oke. ya, kita ambil bagian ini porsi kita, ini pekerjaan kita. Kalau kita suruh lagi seperti, karena mereka kalau misalnya kita kasih kesadaran hitungannya udah benar, oke, mereka sangat ikhlas, oke, ya benar seperti itu ya Pak. Jadi dan saya sangat yakin anak-anak muda di bangsa ini ya, karena masa depan bangsa ini adalah anak-anak muda. Ayo kita ini Indonesia begitu kayanya luar biasa, benar gak sih? Terus masa sih kita masih harus minta pinjaman dari luar negeri lagi? Ada potensi yang cukup besar yang bisa kita gali di negara ini. Ini loh yang jadi par kita masing-masing. Oke, yang lalu biarlah berlalu lah. Oke, hutang segala macam. Oke, tapi ini ada potensi besar, ada kekayaan negara yang harus kita maksimalkan untuk bisa supaya negara ini mandiri. Itu doang prinsipnya buat saya. Iya. Ya, negara ini mandiri dan berdiri di atas kaki sendiri. Itu yang selalu ada beban di hati saya ya, sebagai konsultan, sebagai praktisi, sebagai akademisi, benar gak sih? Supaya kita bisa maju, negara ini bisa maju, negara ini bisa memiliki daya saing, SDM-nya SDM yang unggul, benar gak sih? SDM-nya unggul dong, sekolah kita makin bagus, kampus-kampus kita makin hebat, SDM kita makin pintar, dosen-dosen kita dosen-dosen yang mumpuni, dosen-dosen kita profesor-profesor yang bagus, yang bisa mendidik bangsa ini lebih baik. Salah satunya dari mana? Dari pajak, nggak ada pilihan teman-teman, semuanya. Dan juga ya, kita sangat bersyukur di negara ini kita bisa berusaha, kita bisa mendapatkan penghasilan, kita bisa mendapatkan keuntungan di negara ini. Apa bedanya kalau Anda berusaha di luar negeri? Itu mau tanya-tanya dulu. Mungkin Anda akan jauh lebih taat kalau Anda bisa berusaha di luar negeri. Kenapa? Anda takut dengan peraturan yang begitu ketat di sana. Betul. Ya dong? Bahkan Anda akan mencoba mempelajari terkait dengan peraturan-peraturan yang perpajakan yang ada di negara tersebut. Kalau kita mau bisnis, betul? Betul. Coba kalau kita mau investasi di Singapura, kalau kita mau investasi di Australia, kalau kita mau buka bisnis di Singapura, kok kita jadi pengen tahu apa yang terkait dengan peraturan perpajakan di negara itu? Betul. Loh, bagaimana dengan Anda yang para pengusaha-pengusaha yang Indonesia ini, yang menjalankan bisnis di Indonesia, kok nggak mau pengen tahu terkait dengan apa yang ada peraturan di negara sendiri? Ini menjadi suatu pertanyaan yang cukup besar loh buat kita, teman-teman. Ya, contoh, saya kasih ilustrasi. Kalau kita ke negara Singapura, di sana disiplin sangat tinggi. Kita nggak bisa buang sampah sembarangan. Contoh hanya yang terkecil. Oke, kita mau nggak? Tak mau, patuh. Loh, kenapa di negara sendiri kita tidak menjalankan hal yang sama? Begitu juga yang jelas-jelas para pengusaha, anak-anak muda yang sudah menjalankan bisnisnya, semua para
teman-teman yang menyaksikan YouTube ini. Kita berusaha loh Indonesia ini, kita mendapatkan nafkah loh Indonesia ini, kita dikasih fasilitas oleh negara loh di dalam menjalankan di sini, benar nggak sih? Terus kita nggak mau tahu, wah ini bahaya menurut saya. Karena begini, saat dalam kondisi Anda dalam rugi bisnisnya, Anda nggak bayar pajak kok sama sekali, makanya tidak ada pembajakan atas kerugian. Kan begitu dong? Nggak ada. Coba cari di undang-undang mana ada pajak dirugiin. Mana ada bersih rugi dipajakin. Ya, tidak ada itu. Nanti akan kita bahas di podcast selanjutnya, Mas. Karena perlu kita bahas ya. Contoh, jadi, wah semua dipajakin. Tidak ada pemajakan atas kerugian. Makanya Anda para pemilik PT CP disarankan untuk susun laporan keuangan. Untuk mencerminkan keadaan bisnis Anda yang sebenarnya. Karena nanti endingnya adalah berapa profit net. Dari situlah pemajakan dilakukan. Bahkan kerugian yang Anda alami bisa dikompensasi selama 5 tahun kok. Berarti sangat fair gak? Ya sangat fair. Makanya dibatasi sampai 5 tahun. Anda rugi bisa mengkompensasi kerugian sampai 5 tahun. Sampai kapan? Sampai Anda profit, baru negara ambil apa yang menjadi haknya. Itu loh. Oke, luar biasa sekali nih closing statement dari Pak Sabar ya. Hari ini kawan pajak kita sudah membahas banyak terkait dengan pemadanan NIK menjadi NPWP. Nah, pertanyaan tadi juga sekaligus menutup pembicaraan kita hari ini. Nah, untuk kawan pajak nih, masih ada waktu sampai tanggal 1 Juli 2024 untuk mengecek kembali terkait dengan apakah NIK kamu dan juga NPWP kamu sudah dipadatkan atau belum. Karena nanti setelah tanggal 1 Juli sesuai dengan yang Pak Yose katakan, sudah tidak bisa digunakan lagi NPWP-nya ya Pak ya. Nah, tolong untuk untuk kawan pajak dicek kembali terkait hal tersebut. Nah, terkait dengan hari ini sebelumnya terima kasih nih kepada Pak Sabar dan juga Pak Yose sudah menyempatkan waktu nih untuk memberikan edukasi kepada kawan pajak di luar sana terkait dengan adanya integrasi NIK menjadi NPWP. Nah, untuk Pak Yose suatu kehormatan nih bisa bergabung dengan kita ya Pak Sabar ya. Sekali. Semoga Mas Yose terima kasih banyak ya. Sama-sama. Dari teman-teman dari DJP Betul. Kanwil Jakarta Barat. Semoga kedepannya kita bisa bekerja sama lagi nih Pak Sabar. Pasti. Kita pasti akan membahas hal-hal yang lebih yang lagi hot topic lagi nih sekarang. Oke kawan pajak, itulah tadi pembicaraan kita hari ini. Untuk mengetahui apa lagi yang akan kita bahas ke depannya, jangan kemana-mana. Tetap saksikan kita di Mr. Pajak Podcast. Tentunya bersama saya dengan Maulida dan juga Pak Sabar dan juga Pak Yose. Selamat siang.